Bayangkan kamu sedang duduk di kelas yang sunyi. Tiba-tiba, bel sekolah berbunyi nyaring. Semua orang mendengarnya, padahal belnya tidak terlihat. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita? Mengapa ada suara yang keras? Ada juga yang pelan, dan kenapa suara gitar bisa berbeda nada hanya karena senarnya beda? Hari ini, kita akan menjawab semua pertanyaan itu dalam materi IPAS kelas 5 bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik C, bunyi dan sifatnya. Setiap bunyi yang kita dengar berasal dari benda yang bergetar. Contohnya, saat kita mengetuk meja, senar gitar yang dipetik, atau peluit yang ditiup, semua itu menyebabkan getaran yang menimbulkan bunyi. Bunyi tidak bisa merambat jika tidak ada media. Ia butuh perantara untuk sampai ke telinga kita. Media itu bisa berupa benda padat, cair, maupun gas atau udara. Mari kita pahami lebih dalam bagaimana bunyi merambat lewat 3 percobaan sederhana. Pertama, percobaan pertama, tempelkan telinga ke meja, lalu ketuk permukaan meja perlahan. Suaranya akan terdengar jelas lewat meja karena bunyi merambat sangat baik di benda padat. Kedua, percobaan kedua, cobalah bicara dengan teman saat saling membelakangi, lalu cobalah memanggil dari luar kelas. Ini membuktikan bahwa bunyi juga bisa merambat melalui udara. Ketiga, percobaan ketiga, gunakan botol plastik yang dibuka dasarnya dan baskom berisi air. Ketukan benda di dalam air dan dengarkan melalui botol. Hasilnya, bunyi juga bisa merambat lewat air. Dari sini, kita belajar bahwa bunyi bisa merambat lewat benda padat, cair, dan gas. Tapi benda padat adalah yang paling baik dalam menghantarkan bunyi karena partikel-partikelnya lebih rapat. Berbeda dengan cahaya yang hanya merambat lurus, bunyi merambat ke segala arah. Inilah sebabnya kita bisa mendengar bel sekolah meskipun berada di ruang yang berbeda. Selain itu, bunyi juga bisa dipantulkan. Kalau kamu pernah berteriak di dalam gua atau ruangan kosong, kamu pasti mendengar suaramu kembali. Itu disebut gema atau gaung. Pertama, gema terdengar setelah suara asli selesai, terjadi di tempat luas. Kedua, gaung terdengar hampir bersamaan dengan suara asli, terjadi di ruangan sempit. Sebaliknya, benda-benda lunak seperti bantal, karpet, atau tirai menyerap bunyi. Maka dari itu, rumah atau studio musik menggunakan bahan-bahan seperti ini untuk meredam suara. Setiap bunyi punya karakter berbeda. Tinggi atau rendah, ini disebut nada. Pertama, bunyi tinggi dihasilkan oleh getaran yang cepat. Contohnya suara peluit atau burung. Kedua, bunyi rendah dihasilkan oleh getaran lambat. Contohnya drum, gonggongan anjing, atau suara orang dewasa. Kenapa suara orang dewasa terdengar lebih berat dari anak-anak? Karena pita suara orang dewasa lebih panjang dan besar, sehingga getarannya lebih lambat. Pada alat musik seperti xilofon atau gitar, kita bisa mengatur tinggi rendahnya nada dengan mengubah panjang, tegangan, atau ketebalan benda yang bergetar. Selain tinggi rendahnya bunyi, ada juga perbedaan dalam keras dan pelan suara. Ini disebut intensitas bunyi. Pertama, suara keras memiliki intensitas tinggi,
seperti petir, suara klakson, atau drum yang dipukul kuat. Kedua, suara pelan memiliki intensitas rendah, seperti bisikan atau alunan musik lembut. Intensitas dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya gaya saat benda digetarkan. Misalnya, senar gitar yang dipetik dengan keras akan berbunyi lebih keras daripada yang dipetik pelan. Menariknya, tinggi nada dan intensitas bunyi adalah dua hal yang berbeda. Suling bisa menghasilkan nada tinggi baik saat ditiup pelan maupun keras, tapi volume atau intensitasnya berbeda. Ternyata, banyak hewan yang memanfaatkan bunyi dalam hidupnya. Contohnya kelelawar, lumba-lumba, dan paus menggunakan sistem ekolokasi. Mereka mengirimkan bunyi, lalu mendengarkan pantulannya untuk mengetahui lokasi mangsa atau rintangan. Teknologi manusia meniru cara kerja ini dalam alat seperti USG atau ultrasonografi untuk melihat bagian dalam tubuh, atau sonar untuk mengukur kedalaman laut. Hebat, bukan? Dari getaran kecil, lahirlah teknologi besar. Jadi, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Pertama, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Kedua, bunyi bisa merambat lewat benda padat, cair, dan gas. Ketiga, bunyi merambat ke segala arah dan bisa dipantulkan atau diserap. Keempat, tinggi rendah bunyi dipengaruhi kecepatan getaran. Kelima, keras pelannya bunyi disebut intensitas, ditentukan oleh kuat lemahnya gaya. Keenam, bunyi punya banyak manfaat, termasuk untuk navigasi dan teknologi medis. Bunyi bukan hanya tentang suara yang kita dengar, tapi juga tentang ilmu, eksperimen, dan teknologi. Yuk, kita terus belajar dan bereksperimen. Dunia bunyi masih menyimpan banyak rahasia yang bisa kita temukan bersama. Jangan lupa untuk menyimak video selanjutnya. Dan jika kamu punya pertanyaan atau pengalaman seru seputar bunyi, tulis di komentar ya. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar!